Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah follow dan selalu mengikuti video saya. Kali ini saya akan melanjutkan. Untuk video yang berikutnya adalah setelah kemarin beberapa hari absen ya, cukup ini juga ya, karena ada gangguan. Mudah-mudahan di video ini bisa saya selesaikan untuk tahap bagian exciter. Oke. Setelah melalui beberapa proses dari awal, untuk tahap awal yang harus disiapkan adalah power audio, lalu BFO, lalu kita tes. Setelah itu lalu kita coba pasang di filter, lalu kita tes filter, lalu kita coba pasang DEF nya dan beberapa rangkaian penambahan di sini. Lalu kita coba juga di bandpass filter, dan setelah bandpass filter kita coba untuk frekuensinya ya. Setelah frekuensi semua sudah berjalan semua, sekarang kita lanjut lagi untuk yang berikutnya adalah di bagian TX dan penambahan semua komponen-komponen yang belum terpasang seperti ini ya. Ada beberapa komponen yang akhirnya sudah saya pasang, yang ada di sini termasuk yang kemarin belum saya pasang adalah Q15 lalu Q10 ya. Nah, mungkin teman-teman belum teman-teman follower atau yang lain juga belum melihat nomor berapakah komponen yang saya pasang. Di sini saya pakai 945 seperti ini. Kita coba cek di C945 ya, C945 seperti ini. Kita coba C945. Mudah-mudahan ini bisa jelas terlihat ya. C945. Mohon maaf ya. Nah, oke. 945. Jadi saya pakai 945 ya. Di Q10. Q10 ini. Lalu yang di Q15 saya juga pakai C945. Nah, sebentar saya C945 ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ini. Saya coba ya. Saya zoom C945 ya. Ini komponen ya. Oke. Nah, lalu untuk Q1 saya menggunakan berapa? Kalau di sini kan tertulis ya 2570, saya kasih Q1 Q18 2570. Ada yang menggunakan 2570 dan 2026. Tapi di sini saya mencoba 2570 dan di preamp-nya saya pakai MPSH10 ya. Ini di preamp-nya saya pakai MPSH10. MPSH10 sebentar saya zoom ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ini. MPSH10 jelas nggak ya? Mudah-mudahan ini bisa nih. Saya punya kamera videonya kurang baik, mohon maaf ya. Kurang bagus saya punya kamera. Sebentar saya zoom ya, harap sabar ya. MPSH10 ini, dan sedang saya pakai untuk dikasih soket ya. Lalu berapakah lilitan yang saya gunakan di sini? Bisa jelas ya, tolong dilihat baik-baik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 lilit ya, 8 lilit ya, 8 lilit karena masuk sini ya, 8 lilit. Lalu yang satunya itu ada 3 lilit, 8 dan 3 lilit ya, 8 dan 3 lilit semuanya sama, kecuali ini saya rubah sedikit ya, 9 lilit. Nah, seperti itu informasinya untuk di band pass filter yang tertera di sini. Koker ya, kokernya itu 8 plus 3 ya, 8 plus 3, kawat ml 0,3, koker diameter 8 mili nih, sama ya. Jadi semua jelas, tidak ada perubahan sama sekali ya, terlihat jelas sekali ya. Nah, seperti ini. Lalu di transistor akhir saya menggunakan 829 ya, C829 ini untuk di Q14 tuh, Q14 ya, Q14 nanti langsung ke T3 keluar dari T3 keluar ke kapasitor langsung out RF ya. Lalu untuk di sini saya menggunakan 2570 C2570 ya, C2570 ini di Q1 ya, 2570. Nah, inilah komponen-komponen yang sudah terpasang semua, tidak ada yang ditutup-tutupin atau dikurang-kurangin. Untuk yang IF-nya termasuk ini saya mengambil keputusan untuk menggunakan 829 juga untuk mempermudah saya, karena performance ya, saya bikin performance semua. C829 juga di sini di bagian signal, termasuk yang utama adalah di VFO. VFO ini saya pakai 829 juga di VFO. Jadi selain BFO ada VFO ya, di 8 seperti ini 829 ya, 829 juga C829. Nah, VFO PLL DDS ini yang seperti ini kan 829 saya gunakan. Lalu yang di bagian ini juga ini 829 ya, GC 829. Lalu di BFO 829 juga ini 829. Lalu di sininya saya gunakan 829 di Q14 tadi yang saya sampaikan. Jadi jelas ya, jelas semua. Lalu setelah itu kita coba bridging, karena saya menggunakan BFO pada DDS. Nanti kita tes DDS-nya sekaligus memperlihatkan cara operasional DDS-nya ya, cara operasional DDS-nya gitu ya, seperti ini. Oke, ini kita grounding satu masuk ke sini, yang ini grounding langsung ya, ke grounding ya. Oke, seperti itu semua jelas. Jadi tidak ada yang perlu dirubah. Nah, ini MPSH 10 yang ini, MPSH 10 ini bisa diganti 3355 2ST 3355 seperti ini ya, atau 2026. Dan kalau teman-teman mau bereksperimen bisa menggunakan hal yang lain, merubah dari sini, dirubah, dikecilkan, dikurangi ya, dikurangin, jangan ditambah, dikurangin dari nilai yang sudah ada di sini, dikurangin ya, jangan tambah, dikurangin. Lalu kapasitor juga bisa dipakai 27 PF selain 30 PF. Ini kita pakai 30 PF ya. Oke, seperti itu pekerjaannya. Semuanya sudah disetting semua, langsung nanti kita coba ya. Nah, sebetulnya ini salah satu project juga yang sedang diharapkan kehadirannya oleh teman kita yang di Jawa Timur. Ini punyanya pesanan teman Jawa Timur ini, sekalian saya bikin untuk videonya. Oke, baik.
Lalu kemarin kita sudah mendapatkan ya kristal filternya ini kan sesuai ya, sehingga LSB USB-nya seperti ini ya. Oke. Oke. Lalu saya menggunakan DDS-nya model ini yang tipe kecil 1,8 inch ya. DDS-nya kecil 1,8 inch. Nanti saya infokan juga cara penggunaan DDS 1,8 inch. Nanti ada informasi juga untuk DDS yang lainnya. Oke. Di DDS ini 1,8 inch sudah ada terlihat pemasangan rotary dial, lalu kabel untuk VFO, lalu kabel untuk BFO ya, VFO BFO. Nah, supply dari sini masuk melalui voltase yang ada di sini ya, voltage yang disediakan 9 volt ini ya, 9 volt ini untuk voltage DDS-nya, dan nanti masuk ke dioda langsung masuk ke regulator 5 volt, lalu bekerja untuk proses di prosesor, lalu mengeluarkan signal dari SI531 5351 untuk dibagikan ke VFO dan BFO. Oke, seperti itu aja. Lalu untuk setting ya, setting harus ini di jumper ya. Untuk tipe DDS kecil ini, untuk setting ini harus di jumper baru kita bisa setting. Di jumper dulu baru kita, kalau ini tidak di jumper tidak bisa kita setting. Lalu untuk yang lain tidak perlu diinikan karena nanti penggunaannya berbeda. Ini untuk program ini IC, ini juga untuk program IC, jangan dikutik-kutik ya. Dan inputan PTT ini input ini kalau dia dapat grounding, ada tulisan PTT di sini akan terlihat. Lalu S meter input di sini, input S meter yang dari sini ya, dari titik ini S meter ya. Lalu grounding seperti biasa ke grounding sini ya, di exciter. Oke. Nah, lanjut, ada di sini ditulis adalah nomor-nomor sebagai berikut ya. Penggunaan untuk 1, 2, 3 sampai 10. Ini sebetulnya sampai 6, lalu LSB, USB dan lain sebagainya ada di sini code-nya. Nah, untuk 1 itu adalah frekuensi memori di channel 1 adalah band 1. Yang mana sebetulnya ini di DS dibagi 6 band. Dari band 1 sampai band 6. Band 1-nya itu 3,8, lalu 7 MHz, 11, 14, 21, lalu 27. Gitu ya. Seperti itu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, setelah itu pemasangan adalah sebagai berikut. Untuk VFO saya sudah buatkan kabelnya. Jangan lupa ya posisi groundingnya ya. Kalau yang posisi di sini adalah grounding ya. Coba diperhatikan yang di bagian atas nih, ini grounding ya, GND ya, dan ini outputnya. Ini saya kasihin tanda ini GND output ya, GND output. Ini ada soketnya nanti, pasti ada soketnya nanti dikasih ya. Nah, lalu saya sudah siapkan untuk kabel BFO nya seperti ini, karena saya pakai pinnya ini disesuaikan. Usahakan pakai ini ya kalau bisa ya, supaya ndak solder nanti takut copot atau bagaimana, atau kebalik atau bagaimana ya. Itu dipasangkan bagian BFO. Lalu DDS in kita pasang, tidak boleh terbalik juga. Oke. Lalu kita pasang juga untuk supply ke DDS-nya. Supply ke DDS-nya plus minus, jangan sampai salah ya.
Plus minusnya adalah seperti ini, 9 volt ya, plusnya di sini merah, minusnya di sini ya, hitam. Jangan sampai terbalik ini ya. Oke. Lalu kita coba pasangkan speaker saya, eksternal speaker ya, yang ada di sini speaker ya. Setelah external speaker, lalu kita coba untuk tes RF. Tes RF ini kabel yang ada di sini nanti ya. Nah, supaya saya tidak teriak-teriak, saya sudah membuat alat sederhana yang seperti ini. Ini CW tone ya, alat sederhana CW tone menggunakan 555. Dan nanti ini kan saya pasang untuk melihat dan mengetes maksimal daripada TX-nya ya. Ini PTT-nya saya pasang di PTT ya, PTT-nya saya pasang sini. Lalu di mikrofonnya saya pasang. Mikrofonnya saya pasang seperti ini. Seperti ini ya. Nah, mikrofonnya saya pasang seperti ini. Yang kuning ini grounding. Lalu PTT-nya juga ini udah saya pasang ya, PTT. Nah, lalu saya berikan tegangan karena dia butuh tegangan menggunakan IC 555. Oke. Nah, teman-teman bisa itu nanti mencari informasinya di Google. Banyak yang ini tersedia di Google. Nah, seperti ini. Oke, sudah saya pasang semua. Lalu saya nyalakan. Ini saya kasih supply karena ini kabelnya ini udah saya siapkan, saya solder. Saya pasang, saya siapkan. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, di 27 305 saya coba mainkan di 305. Lalu saya mau coba ini di PTT ya. Di PTT supaya keluar dia transmit berapa sih maksimalnya, karena kalau belum maksimal bagian ininya bisa di adjust, diputer bagian ini. Oke. Jadi bagian ini tadi bisa di adjust, diputar, lalu kita colok kita masukkan ini RF out ya, RF out untuk kita cek berapa signal yang bisa terbaca. Mudah-mudahan penuh. Ini ada RF gain ya, ada RF gainnya. Oke, kita cek. Oh, bagus ya, penuh. Ini kalau tak buka ini RF gainnya mentok-mentok dia. Sebentar ya, ini seperti ini. Kalau RF gainnya tak buka, mentok-mentok nanti. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau RF gainnya tak buka ke sini, ini harus tutup sini. Tak tutup aja dah. Kasih segini. Nah, ini pun kalau segini, ini kita ada kesempatan untuk ngetes lagi. Kita puter. Mohon maaf ini kameranya cuma satu kamera, jadi ya seperti ini ya, nggak bisa saya pakai dua tangannya. Nah, ini saya puter ini, turun naik. Nah, kelihatan ya. Ini sudah maksimal seperti itu ya, seperti itu. Oke, terima kasih.